Banyak yang bertanya kepada saya, baiklah saya akan jawab dalam video ini. Jadi suluk itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya hawat. Di dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah memang tidak asing lagi dengan yang namanya bersuluk. Jadi bagi pengamal-pengamal tarekat Naqsabandiyah nanti diwajibkan untuk bersuluk, karena di dalam suluk itulah seorang salik tadi itu berhalwat, ya, menyepi diri dalam bimbingan seorang syekh yang mursyid untuk menjalani ritual untuk menyelesaikan daripada kurikulum di dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah. Karena di dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah ini ada beberapa tingkatan yang harus dilalui sampai nanti seorang salik itu mendapatkan gelar khalifah. Jadi apakah memang harus bersuluk untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan dan tingkatan kaji? Jadi jawabnya ya, memang harus dengan bersuluk. Karena di dalam suluk kita sangat terjaga, ya, terutama di dalam suluk tadi itu kita diwajibkan terus-menerus dalam keadaan suci dari wudhu. Nah, apabila batal wudhu, maka harus segera mengambil wudhu dan melakukan sholat wudhu, dilanjutkan dengan sholat tobat. Nah, yang kedua, di dalam suluk itu kita diawasi, dibimbing, ya, secara ruhaniah oleh guru yang mursyid. Nah, jadi kadang ada yang bertanya, kenapa mesti bersuluk? Zikir di rumah kan bisa. Memang benar, zikir di rumah kita bisa, namun hasilnya nanti beda. Karena apa? Karena di dalam suluk itu kita benar-benar konsentrasi. Karena sebelum berangkat bersuluk tadi itu kita sudah menyiapkan bekal untuk yang kita tinggal di rumah dan juga bekal yang hendak dibawa. Jadi selama di suluk itu kita benar-benar dapat konsentrasi untuk menjalankan, mengerjakan zikir apa-apa yang diajarkan oleh seorang mursyid tadi itu. Jadi ibaratkan kita itu sakit, maka apabila jasmani kita sakit, badan kita sakit, umpamanya kita sakit demam, flu, pilek, sakit lever, jantung dan sebagainya, maka kita berobat ke dokter atau spesialis yang mengerti di bidang itu. Jadi begitu juga halnya dengan suluk ini. Jadi kita itu hendak pergi bersuluk karena di dalam batin kita banyak menanggung dan menderita penyakit-penyakit batin seperti uzub, riya, dengki, takabur, sum'ah, khianat, su'udzon, ghadab, kikir, dan sebagainya. Itulah di dalam kajian tasawuf disebut dengan akhlakul mazmumah, akhlak-akhlak yang kurang baik. Maka di dalam suluk inilah kita untuk mencuci qalbu kita dari segala penyakit-penyakit tersebut. Jadi ibaratkan tak kala kita berobat kepada seorang dokter, maka ikutilah anjuran saran dari dokter tersebut. Umpamanya dokter tersebut mengatakan, nah, obatnya dimakan 3 kali 1 hari. Selama berobat ini tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Nah, jika kita ingin cepat penyakit kita sembuh, maka ikuti petunjuk dokter tersebut. Begitu juga lah di dalam suluk ini, apabila kita ingin
dapat hati kita terbebas dari segala sifat-sifat yang tercela tadi itu yang namanya penyakit batin itu akhlakul mazmumah, maka ikutilah apa-apa yang diperintahkan Syekh kita. Ya, contohnya Syekh tadi itu memerintahkan berzikir sekian ribu kali, makomnya di sini misalnya di Latifah Qalbu. Nah, ikuti apa-apa yang disuruh Syekh tersebut. Nah, juga di dalam selama kita di dalam bersuluk tadi itu juga ada pantang-pantangannya, terutama biasanya di dalam suluk yang bagi salik-salik yang baru bersuluk itu dilarang makan makanan yang bernyawa. Makannya hanya biasa, mungkin sayur-sayuran ya, tahu, tempe dan sebagainya. Kenapa kok dilarang makanan yang bernyawa? Jadi apabila kita makan yang bernyawa ya, maka itu akan merangsang sifat-sifat kita untuk cenderung lebih buas lagi. Nah, sifat-sifat kehewanan tadi itu. Makanya selama bersuluk tadi itu dilarang, tidak boleh makan-makan yang bernyawa ya, selama disuruh aja, nanti setelah itu ya boleh bebas lagi selama kita berobat batin kita tadi itu ya. Jadi itulah disuruh tadi itu kita benar-benar terjaga ya, kita sholat 5 waktu, bahkan di awal waktu biasanya disuruh tadi itu nanti ada tak kala masuk waktu dibunyikan kentong, itulah tanda berkumpul, tong 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 tong. Nah, berkumpullah kita tuh mungkin setengah jam atau 15 menit lagi sebelum masuk waktu sholat, itu jemaah sudah berkumpul melakukan sholat sunnah wudu, sholat tobat dan mengerjakan zikirnya. Dan setelah sholat nanti juga berzikir bersama, berkhatam tawajuh namanya, yang langsung nanti dipimpin oleh Syekh yang mursyid tadi itu. Juga di dalam suluk tadi itu kita disuruh untuk tidak banyak berkata-kata, mengurangi berkata-kata, lebih banyak diam. Karena apa? Ya dulu Rasulullah pun ya para sahabat itu diberi batu di mulut sahabat. Rasulullah memberikan batu di mulut sahabat supaya dikulum-kulum. Nah, kulum batu ini. Ternyata begitu sahabat mengkulum-kulum batunya, barulah merasakan. Jadi tak kala mulut kita ini terkunci, disitulah batin kita ini bisa untuk khusyuk berzikir kepada Allah. Jadi biasanya di dalam suluk tadi itu ya diharuskan atau dilazimi untuk tidak berkata-kata dan lebih banyak memperbanyak zikirnya. Juga di dalam suluk tadi itu kenapa mesti pakai kelambu? Nah, secara syariatnya kelambu tadi itu untuk ya menghalangi nyamuk, mungkin banyak nyamuk nanti karena apabila kita berzikir atau kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan guru tadi itu, mungkin banyak nyamuk akan mengganggu secara syariatnya. Namun artian secara hakikatnya kelambu tadi itu itulah 4 persegi menandakan seperti kubur kita. Ya disitulah kita ibaratkan kita mati nanti dalam kubur kita, siapa lagi yang menolong kita? Tak ada lagi saudara, teman, tak ada lagi orang tua. Dan jadi ditingkatkanlah di situ, tak kala kita masuk dalam kelambu tadi itu seperti kita masuk dalam kubur, maka disitulah kita memperbanyak zikir, ya, terus berzikir berjam-jam. Nah, sampai nanti tak kala sudah, ya sudah boleh keluar, ya istirahat seperti biasa. Dan biasanya di dalam suluk nanti itu, biasanya seorang salik itu mendapat pengalaman spiritual, ya, pengalaman rohani. Nah, inilah yang perlu dikabarkan kepada Syekh yang mursyid tadi itu, ya. Nanti ceritakanlah, biasanya 3 hari sekali diperiksa kajinya, berkabar kepada Syekh yang mursyid tadi itu, maka ceritakanlah ya pengalaman spiritual kita, pengalaman batin kita tadi itu kepada Syekh. Maka Syekh tadi yang mengetahui maknanya, ya, Syekh tadi itu yang mengetahui iktibarnya, dan Syekh tadi itu disebut yang mengetahui sudah sampai di mana makom tuan tersebut. Maka nanti mungkin Syekh tersebut mengalihkan zikirnya, ya, menaikkan zikirnya kepada makom yang lebih tinggi. Begitu juga seterusnya. Dan di dalam suluk ini paling sedikit dilakukan 10 hari. Ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, ya, sesuai dengan keinginan. Mungkin bagi yang lapang waktunya mereka berkhawat 40 hari, ya. Mungkin baru pertama-tama, ya, dicoba 10 hari saja. Jadi
di dalam suluk inilah kita benar-benar seorang salik itu berjalan ya, mengolah batin, mujahadah dan riyadhah ya, menempah batinnya, membuang segala sifat-sifat yang tercela, akhlakul majmumah tadi itu, sehingga mengisinya dengan akhlak yang terpuji ya, akhlakul mahmudah, sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in saqalatul qalbu zikrullah, bahwa segala sesuatu itu ada alat pencucinya ya. Saqalatul qalbu zikrullah, pencuci kolbu itu adalah zikrullah. Maka dengan kita memperbanyak berzikir tadi itu, disitulah kita mencuci kolbu kita agar bersih dari segala sifat-sifat yang tercela, penyakit-penyakit yang tercela tadi itu. Jadi sehingga apabila telah hilang semuanya penyakit yang tercela tadi itu, kita menggantikannya dengan penyakit-penyakit dengan akhlak-akhlak yang terpuji ya, seperti ikhlas, ridho, tawakal, lemah lembut, jujur, pemurah, pemaaf dan sebagainya. Jadi intinya suluk itu adalah perjalanan spiritual, perjalanan rohani seorang salik untuk mendidik hatinya agar hatinya itu menjadi lebih bersih untuk mendapatkan pencerahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin bagi tuan-tuan yang belum pernah ya mendengar kata-kata suluk itu ya, bahkan ada juga ya, saya dengar sendiri ya, dia belum pernah bersuluk tapi dia mencela suluk, bahkan membid'ahkan, bahkan mengkafirkan, terlalu berani, yaitu terpulanglah. Jadi mungkin bagi tuan-tuan yang sudah pernah bersuluk, apalagi tuan-tuan yang sudah mendapat gelar khalifah ya, mungkin sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya suluk tadi itu. Sudah sekali kepingin dua kali kepingin tiga kali, kepingin seterusnya. Jadi begitulah bagi ya sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan sekalian ya, yang belum tahu ya apa itu pekerjaan suluk. Jadi mudah-mudahan dengan ceramah ini menjadi pahamlah apa itu suluk ya. Nah seandainya kita belum mampu, belum ada waktu, belum bisa bersuluk ya nggak apa-apa, namun jangan sesekali mencela pekerjaan suluk ini. Bahwasanya di dalam kitab Syirah Syarikin itu dinyatakan khawat suluk ini adalah pekerjaan para nabi dan ulama-ulama pilihan. Jadi teruslah ulama-ulama tadi itu bersuluk sampailah kepada guru kita, sampailah kepada kita. Ya alhamdulillah di sini saya sendiri ya sudah mengalami tingkatan-tingkatan suluk itu sampai selesai. Ya alhamdulillah. Jadi di sini saya mengajak ya buat sahabat-sahabat saya sekalian yang belum bertarekat, maka bertarekatlah ya. Sayang bertarekatlah untuk mengetahui ya, kita untuk mengetahui agar kita bisa menjalani ibadah ini dengan sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita ya, masuklah Islam itu, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Arti kafah itu keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi baik zahir kita maupun batin kita harus berada dalam ajaran Islam. Yang mudah-mudahan dalam ilmu tarekat ahli sufi ini adalah salah satu cabang ilmu yang mengajarkan bagaimana untuk membersihkan hati. Jadi tarekat apapun yang tabat di seluruh dunia ini, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Samaniyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Khawlatiyah, ya, tarekat Satariyah, semuanya itu sama, bersumber daripada Rasulullah yang intinya adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, namun mungkin tata caranya saja yang berbeda. Jadi di sini ya saya menganjurkan kepada sahabat-sahabat semua sekalian ya, mudah-mudahan yang telah bersuluk bertambah mantaplah ya. Nah, bertambah mantap imannya, bertambah mantap kualitasnya ya, bertambah mantap ibadahnya, bertambah khusyuk sehingga tidak lagi terjebak dalam rutinitas ritualnya, tapi sudah mulai melaksanakan kualitas ritualnya ya. Jadi kalau bisa di dalam kita menjalankan agama tadi itu beribadah kepada Allah,
kita harus mengetahui ya hakikat ilmunya. Jadi kita mendapatkan daripada ya kualitas ibadah tadi itu. Karena banyak sekali ya dalam hadis-hadis qudsi Allah telah menyinggung. Salah satu contohnya ya dalam hadis Nabi, sholat 2 rakaat orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat ahlinya ibadah. Atau tafakur sejenak itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Nah di sini kan tentu pasti ada rahasia ilmunya ya agar ibadah kita tidak sia-sia. Jadi dalam ajaran tarekat ahli sufi inilah ya pelajaran-pelajaran hati ini untuk kita bisa menggapai ibadah lebih khusyuk lagi agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Ibaratkan seperti orang yang jangan sampai seperti petani sudah capek-capek menggarap sawah, menanam padi ya rupanya termakan hama jadi gagal panen. Jadi seperti itu juga, jangan sampai kita sudah banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah namun gugur semua pahala ibadah kita. Karena apa? Bukan karena kita tidak ikhlas, tapi karena dalam hati kita masih menyimpan ria, masih mengharap puji dari orang lain agar kita dibilang orang yang taat, orang yang alim, orang yang ahli sedekah dan sebagainya. Jadi sungguhnya Allah itu hanya menerima ibadah yang ikhlas ditujukan kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan jalan tarekat ahli sufi ini, dengan kita bersuluk, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ya pelajaran-pelajaran tentang keikhlasan beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Jadi demikianlah keterangan dari saya buat sahabat-sahabatku sekalian mungkin yang belum pernah mendengar kata-kata suluk, mudah-mudahan dengan ini menjadi pahamlah dan tahu apa itu suluk. Juga buat tuan-tuan sekalian yang telah pernah bersuluk mungkin 10 hari, 20 hari, mudah-mudahan Allah membukakan jalan kemudahan agar bisa menyelesaikan suluknya. Dan juga buat para khalifah ya yang sudah mendapatkan gelar khalifah maka berkewajiban. Jadi apabila kita sudah mendapat gelar khalifah di Tarekat Naqsyabandiyah ini, kita berkewajiban untuk menyampaikan dakwah tentang ilmu tarekat ini. Ajak kawan-kawan satu demi satu untuk masuk ke dalam tarekat ini ya. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.